Yo lo guys, balik lagi sama gue di channel Martin dan salam profit. Oke guys, jadi hari ini kita balik lagi ngebahas tentang pergerakan Bitcoin, BNB dan Ethereum ya. Diawali seperti itu seperti biasa. Dan ya masih ya menjelang ini weekend ya, kemarin Sabtu nih, Minggu juga saya ucapin sekali lagi happy weekend ya. Market hijau semangat gitu ya guys ya. Karena memang Bitcoin mengalami kenaikan ya, dia berusaha naik terus, nanjak terus gitu ya. Masih berusaha dia ya teman-teman di weekend ini. Kita bisa lihat juga disusul sama beberapa koin ya juga terbang juga ya. Ya teman-teman. Walaupun memang sekarang ada beberapa juga yang koreksi, ada yang masih terbang, ada yang udah koreksi dikit gitu ya teman-teman ya. Kemarin sudah ada yang terbang banyak atau baru terbang semalam gitu ya. Ganti-gantian lah ya. Setiap koin ada waktunya. Dan kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin ini sudah breakout ya guys ya. Ini breakout, sudah confirm breakout dan dia mencoba seperti yang saya infokan, yaitu terdekatnya itu di sekitar $35.000 ya teman-teman untuk Bitcoin. Ya kalau misalkan dia mampu ya OTW ke atasnya lagi sekitar 36.100-an ya. Jadi memang itu yang kita harapkan ya teman-teman dari Bitcoin, ketika dia mampu ya naik ke sini ya, nembus nih, misalkan nembus. Nah, misalkan sampai situ nggak kuat dia bakal koreksi lagi ke sini gitu ya teman-teman. Baru nanti ketika dia retest support, kalau supportnya kuat ya dia bakalan coba menembus lagi area resist atasnya itu. Kalau misalkan dia kuat ya baru lanjut untuk mengalami kenaikan yang lebih tinggi lagi dari pergerakan Bitcoin ya teman-teman. Dan kita bisa lihat juga dari MACD-nya juga ini masih nanjak ya teman-teman. Walaupun kita bisa lihat di sini ya volumenya ini cenderung menurun ya teman-teman. Volume dari si Bitcoin ini walaupun dia naik terus ini tapi cenderung menurun nih tuh ya guys ya, cenderung menurun dari volume Bitcoin. Jadi memang harus tetap berhati-hati ya, dia mencoba terus naik tapi volumenya itu cenderung turun gitu ya. Kita harus berhati-hati juga kalau misalkan biasanya weekendnya hijau, biasanya itu antara Senin Selasanya itu ya kita bisa melihat market nanti koreksi ya teman-teman untuk si Bitcoin dan yang altcoin yang lainnya juga. Kemudian kita bisa lihat dari pergerakan Bitcoin juga untuk rupiahnya di Indodax ya guys ya. Dia memang sudah breakout dan sekarang mencoba untuk menembus resist terdekatnya itu di sekitar 498 juta sampai 500 juta sekitaran itu. Kalau dia kuat tembus ya OTW ke atasnya itu di sekitar 520 juta ya teman-teman. Ini untuk pergerakan si Bitcoin ya. Kalau misalkan dia kuat nih, ini kalau kuat dia lanjut ke sini ya. Kalau dia tidak kuat, setelah nembus dia bakal retest kembali ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pergerakan Bitcoin jangka pendek. Jadi dia beberapa resist di sini ya teman-teman. Setelah 520 itu di sekitar 545, kemudian di 575 jutaan ya. Itu adalah resist yang harus Bitcoin tembus. Kemudian support bawahnya itu terdekat di sekitar 470 juta lah ya teman-teman, yang kita bisa bilang juga itu adalah support yang lumayan. Kemudian bawahnya lagi di 450 juta dan bawahnya lagi itu di 435 juta. Jadi itu adalah support dan resisten Bitcoin ya. Walaupun nanti kalau misalkan dia turunnya nggak cukup dalam pun ya, kalian mungkin ada yang mau tahu juga ya. Kalau dia nggak sampai 470 juta ya, kira-kira di berapa sih bang gitu ya? Itu di sekitaran 485 juta ya teman-teman ya, 485 jutaan. Nah di sini ya sekitaran ini kalau memang dia nggak short sampai bawah ya. Jadi ini ada beberapa titik support yang perlu kalian perhatikan untuk si Bitcoin. Walaupun dia sudah masuk area oversold, ini sangat riskan juga ya untuk dia bisa koreksi ya, mungkin nanti malam atau besok lah ya teman-teman, dia bisa koreksi kalau memang udah nggak kuat lagi ya. Kemudian kita bisa lihat lagi kalau untuk Bitcoin dominance-nya ya teman-teman ya. Nah ini dominasi Bitcoin ya. Jadi memang dia membuat seperti pola ini ya teman-teman ya, pola uptrend ya di sini untuk si pergerakannya Bitcoin dominance ya, dominasi Bitcoin ya. Jadi memang kita berharap dia cenderung sideways atau turun-turun sedikit lah ya teman-teman ya. Dia cenderung sideways atau turun-turun sedikit. Kemudian Bitcoinnya masih naik perlahan, yaitu ada kesempatan atau chance untuk altcoin bisa terbang lebih tinggi lagi ya. Ketika Bitcoin dominance itu sideways atau malah turun ya Bitcoin dominasinya, kemudian harga Bitcoinnya itu cenderung naik perlahan ya, disitulah altcoin bisa cukup punya ruang ya untuk terbang ya lebih tinggi gitu, mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu ya untuk altcoin, koin-koin lain ya.
Jadi next kita bakalan lihat untuk ini ya teman-teman ya, BNB. Nah ya, jadi BNB ini kuat ya teman-teman ya, kuat dari price actionnya kuat sekali dia ya teman-teman ya. Dia terus berusaha di atas 4 juta ya, walaupun kemarin sempat koreksi lagi di 4,1-an, terus akhirnya sekarang sideways di sekitar 4,3 juta ya teman-teman ya. Jadi buat yang nanya untuk support terkuatnya pasti di sekitar 3,8 juta. Next itu ada di 4 juta ya teman-teman ya, nggak berubah di 4 juta rupiah untuk si BNB ini 4 juta. Nah ya, sekitaran ini untuk support ya yang cukup kuat di bawahnya. Kemudian untuk support terdekatnya ada di berapa? Ya pasti ada di sekitar 4,2 jutaan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa kali pemantulan, di sini ya 4 juta 200-an untuk support terdekat si BNB. Nah, kemudian yang nanyain resisten terdekat masih di sekitar 4,8 sampai 5 juta ya. Di sini saya warna merah aja resistennya. Kemudian bawahnya lagi resisten terdekatnya yang cukup kuat itu di sekitar berapa? Yaitu di sekitar 4,5 juta. Ya, teman-teman ya, di sekitaran ini ya kalian harus perhatikan ya teman-teman ya. Untuk area-area support dan resistennya dari si BNB. Ya, ketika dia udah lewat dari 4,5 dia bakalan mencoba untuk naik ke 4,8 sampai 5 juta rupiah. Ini untuk si BNB ya pergerakannya, dan kita bisa lihat dari stokastiknya teman-teman ya. Stokastik RSI-nya kita bisa lihat juga dia sudah overbought ya teman-teman, udah over pembeliannya. Dan di sini ada indikasi mau golden cross ya. Kalau udah golden cross ya indikasi cukup kuat kalau pembelian bisa sampai harganya itu 4,4 4,5 juta ya. Mencoba nembus itu dulu. Ini untuk BNB jangka pendek. Next kita bahas ETH ya, Ethereum ya teman-teman ya. Ethereum ini juga udah terbang cukup kencang juga ya teman-teman ya. Dari kemarin itu di 25 jutaan ya, dan saya masih ingat banget kemarin ada bilang ETH nggak mungkin masuk ke 25 jutaan, dan ternyata masuk juga ya. Di sekitar 25 jutaan dia masuk ya. Jadi support terkuatnya dan support terdekatnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, ini ya di sekitar 30 juta. Itu support terdekat dari ETH. Nah, bawahnya lagi di berapa? Oke, kita akan saya infokan ya teman-teman di sini di sekitaran 28 juta 29 juta ya. Sekitaran itu untuk bawahnya lagi supportnya ya teman-teman, sekitar 28 jutaan lah. Ya untuk ETH. Jadi ini harus kalian perhatikan supportnya dan resisten atasnya tentunya di sini ya teman-teman ya. Yang terdekatnya itu di 32 juta. Ini saya warnain warna biru biar pembeda, 32 juta. Next resisten itu ada di berapa lagi ya? Itu di kisaran 33 juta untuk si ETH ini sendiri ya. Jadi ini adalah support dan resisten terdekat buat kalian yang istilahnya mau scalping dan lain sebagainya lah ya. Jadi saya infokan buat kalian pergerakan yang terbaru seperti ini. Jadi selain saya infokan Bitcoin Dominance, terus BNB dan ETH, jadi biasanya saya satuin gitu ya teman-teman ya, kecuali ada event khusus mungkin nanti ada saya pembahasan khusus. Jadi itu pembahasannya hari ini untuk Bitcoin, BNB dan ETH. Nah, kalian seperti biasa request 2 koin yang paling banyak di request, nanti saya akan review ya, akan saya bagikan videonya analisa saya hari ini ya. Kemarin kan untuk Polkadot dan XRP udah ya, coba kalian komen maunya saya analisa apa ya. Ada otomatis kan udah kemarin kan teman-teman, beberapa hari lalu ya. Jadi coba pilih yang lain lah, mungkin Theta Tiful atau apalah gitu ya teman-teman ya. Ya kalian lah yang komen di kolom komentar ya. Saya juga penasaran kalian pengen tahunya koin apa gitu ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kalian bisa terbantu dengan adanya video ini dan mempertimbangkan untuk jual belinya. Balik lagi ke keputusan kalian, mau beli ataupun tidak juga itu keputusan di tangan kalian juga ya guys ya. Ini hanyalah video referensi saja ya, bukanlah video pemaksaan untuk membeli koin ataupun menjual koin. Itu aja teman-teman dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.